Republik adalah salah satu karya filsafat paling terkenal dan berpengaruh yang ditulis oleh filsuf Yunani kuno, Plato. Ditulis sekitar abad keempat sebelum Masehi, Republik bukan hanya sebuah dialog filosofis tentang keadilan, tetapi juga sebuah eksplorasi mendalam tentang struktur politik, etika, pendidikan, dan hakikat manusia. Karya ini dianggap sebagai fondasi pemikiran politik Barat dan terus menjadi subjek studi dan debat hingga hari ini. Plato sendiri adalah murid dari Socrates dan guru Aristoteles. Ia hidup dalam periode yang penuh gejolak di Athena, di mana demokrasi Yunani sedang diuji oleh perang dan konflik internal. Republik ditulis sebagai respon ketidakpuasan Plato terhadap sistem politik Athena, terutama setelah eksekusi gurunya Socrates pada tahun 399 sebelum Masehi. Karya ini mencerminkan upaya Plato untuk merancang masyarakat ideal yang adil dan harmonis, sekaligus mengkritik sistem demokrasi yang ia anggap rentan terhadap korupsi dan ketidakadilan. Republik ditulis dalam bentuk dialog dengan Socrates sebagai tokoh utama. Dalam dialog tersebut, Socrates berdiskusi dengan berbagai tokoh, termasuk Glaucon dan Adimantus yang merupakan saudara Plato, mengenai berbagai topik penting, terutama tentang keadilan dan bagaimana sebuah negara yang ideal bisa dibangun. Salah satu tujuan utama karya ini adalah menjawab pertanyaan tentang apa itu keadilan dan bagaimana prinsip tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Plato memulai pembahasan Republik dengan membahas definisi keadilan. Diskusi dimulai dengan pertanyaan dasar tentang apa yang dimaksud dengan keadilan itu sendiri. Masing-masing tokoh yang terlibat dalam percakapan memberikan definisi yang berbeda. Plato melalui Socrates berargumen bahwa keadilan bukan hanya sekadar kepatuhan pada hukum atau kepentingan pribadi, tetapi merupakan harmoni antara bagian-bagian jiwa dan masyarakat. Dalam konteks individu, keadilan tercapai ketika akal, semangat, dan nafsu bekerja secara harmonis. Dalam konteks masyarakat, keadilan tercapai ketika setiap kelas sosial menjalankan perannya dengan baik. Plato menggambarkan masyarakat ideal sebagai sebuah negara kota atau polis yang terstruktur dan hierarkis. Masyarakat ini menjadi 3 kelas. Kelas penguasa terdiri dari individu-individu yang telah mencapai pencerahan filosofis. Mereka memerintah berdasarkan kebijaksanaan dan pengetahuan, bukan kekuasaan atau kekayaan. Kelas prajurit bertanggung jawab untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban. Mereka dididik untuk memiliki keberanian dan disiplin. Kelas produsen mencakup petani, pengrajin, dan pedagang yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan material masyarakat. Plato berargumen bahwa keadilan sosial tercapai ketika setiap kelas menjalani fungsinya tanpa campur tangan yang tidak perlu dari kelas lain. Salah satu konsep utama dalam pemikiran Plato adalah teori form. Dalam pandangannya, dunia yang kita lihat dengan indera kita hanyalah bayangan atau salinan dari dunia yang lebih tinggi, yaitu dunia form atau ide. Bagi Plato, setiap objek di dunia ini memiliki bentuk ideal atau bentuk sejati di dunia form yang hanya bisa dipahami oleh akal budi, bukan oleh indera manusia. Dunia form ini adalah tempat di mana kebenaran sejati, keadilan, kebaikan, dan nilai-nilai ideal lainnya ada. Dalam konteks Republik, keadilan juga merupakan bagian dari dunia form ini. Bagi Plato, keadilan bukan hanya tentang perilaku individu atau tindakan di dunia fisik, tetapi tentang pemahaman akan bentuk keadilan yang sempurna di dunia form. Negara yang ideal akan mencerminkan bentuk keadilan tersebut, di mana setiap orang memainkan peran yang sesuai dengan kemampuan untuk mencapai harmoni keseimbangan dalam masyarakat. Pendidikan memainkan peran penting dalam Republik. Plato menekankan bahwa pendidikan bukan hanya untuk mengajarkan keterampilan praktis, tetapi juga membentuk akar moral dan intelektual individu. Dalam negara yang ideal, pendidikan harus diarahkan untuk menghasilkan individu yang bijaksana dan kepribadian baik, yang bisa menjalankan tugasnya dalam masyarakat dengan benar. Salah satu cara Plato menggambarkan pendidikan adalah melalui pelatihan fisik dan mental yang ketat. Pelatihan ini membawa anak-anak dari berbagai kelas sosial menuju tujuan yang lebih tinggi, yaitu pemahaman akan dunia form. Salah satu bagian paling terkenal dari Republik adalah alegori gua.
Dalam alegori ini, Plato menggambarkan manusia sebagai tawanan dalam gua yang hanya melihat bayangan dari realitas. Filsuf adalah orang yang berasal keluar dari gua dan melihat cahaya kebenaran. Alegori ini menggambarkan perjuangan manusia untuk mencapai pengetahuan dan kebijaksanaan, serta tanggung jawab filsuf untuk memimpin masyarakat menuju pencerahan. Plato sangat kritis terhadap demokrasi yang ia anggap sebagai sistem yang tidak stabil dan rentan terhadap manipulasi oleh para demagog. Ia menggambarkan demokrasi sebagai tahap menuju tirani, di mana kebebasan berlebihan menyebabkan kekacauan dan ketidakadilan. Plato berargumen bahwa hanya pemerintahan oleh filsuf raja yang dapat menjamin keadilan dan stabilitas. Republik telah memengaruhi pemikiran politik selama lebih dari 2 milenium. Konsep tentang pemerintahan oleh filsuf raja, keadilan sosial, dan kritik terhadap demokrasi telah menginspirasi banyak filsuf. Karya ini juga menjadi dasar banyak dari teori politik modern, termasuk sosialisme dan komunisme. Gagasan Plato tentang pendidikan sebagai alat untuk membentuk karakter dan masyarakat masih relevan hingga hari ini. Banyak sistem pendidikan modern yang menekankan pentingnya pendidikan holistik, yang mencakup aspek intelektual, moral, dan fisik. Meskipun Republik dianggap sebagai karya klasik, ia juga menghadapi banyak kritik. Beberapa kritikus berargumen bahwa visi Plato tentang pendidikan ideal terlalu otoriter dan mengabaikan hak individu. Konsep pemerintahan oleh filsuf raja juga dianggap tidak realistis dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Republik adalah sebuah mahakarya filsafat yang menggabungkan pemikiran politik, etika, dan metafisika. Melalui dialog yang mendalam, Plato mengeksplorasi konsep keadilan, masyarakat ideal, dan peran pendidikan dalam membentuk individu dan masyarakat. Meskipun visinya tentang masyarakat ideal sering dianggap utopis, Republik tetap menjadi sumber inspirasi dan perdebatan yang tak ternilai dalam filsafat, politik, dan pendidikan. Karya ini mengajarkan kita untuk terus mempertanyakan dan mencari kebenaran, serta bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Sekian, terima kasih.